Meributkan hal tidak penting. Gibran, Nando, dan Farel mengoceh bersama mengenai sosok Desi. "Kenapa kau begitu mengenalnya?" tanya Nando merasa heran. "Hei, dia satu seperguruan denganku saat masih kuliah semester 4, tapi dia dikeluarkan secara tidak hormat karena tidur berdua dengan pria bule di ruang kelas dalam keadaan tidak berbusana," jelas Gibran. "Benarkah? Tapi dia bilang kalau dia masih perawan," jawab Aral membuat Gibran, Farel, dan Nando melihat ke arahnya. Gibran bangkit disusul oleh Farel dan Nando. Gibran memeriksa keadaan Arel. "Cak, aku baik-baik saja. Lanjutkan ceritamu," ketus Arel. Gibran menganga melihat ke arah Farel. "Apa?" ketus Farel, lalu matanya Gibran melari ke Nando yang tertawa cekikikan. "Mereka sama saja," gumam Gibran dengan lesu. Jujur Gibran berharap Arel memiliki sifat yang berbeda dengan Farel, namun kenyataan pahit yang ia terima, Arel tidak jauh berbeda dengan Farel. "Mereka sepertinya tidak akan bisa akur," decak Gibran melihat Arel dan Farel yang saling bertatapan dingin dan datar. "Cepat kau lanjutkan ceritamu tadi," pinta Nando tertawa kecil karena sebenarnya ia penasaran lanjutan cerita Gibran. Maaf. Anda jangan percaya dengan kata-katanya, Tuan. Dia itu sudah beberapa kali operasi untuk mengencangkan area sensitifnya," jelas Gibran dengan kesal. "Hampir saja manusia bodoh ini tidak terjebak. Bisa tamat perusahaan Fox Group," decak Farel. "Diam kau yang diincar, aku yang sial mengalami semua ini," balas Arel. "Bukankah aku sudah menyelamatkanmu? Inikah balasanmu?" "Berisik," ketus Arel. Nando dan Gibran hanya menganga di tempat mendengar perdebatan saudara kembar yang sudah lama tak bertemu. Beginilah jika punya saudara kembar yang memiliki sifat dan karakter yang sama. Satu saja sudah menyebalkan dan sekarang Gibran serta Nando harus menghadapi dua manusia menyebalkan yang sama. Arel, Gibran, Nando, dan Farel duduk di sofa sambil menceritakan keluarga Desi yang sangat dikenal oleh Gibran. "Kau begitu kenal dengannya? Apakah punya hubungan dengannya?" tanya Arel. "Ya, aku sempat terpesona dengannya, tapi saat dia mendatangiku dan memintaku untuk mengoperasi daerah sensitifnya, membuatku tersadar bahwa wanita itu adalah iblis yang ingin selalu murni," jawab Gibran dengan kesal. Cak, untung saja kau tidak terkecoh. Kalau iya, kau memang bodoh. Otakmu tidak berguna," ejek Farel. "Tuan tidak tahu bagaimana sifat lemah lembutnya itu di depan kami. Dia idola departemen kami tahu," gerutu Gibran tak terima. "Dia memang seksi dan cantik," Nando mengakui. "Cak, bagusan maharaniku," balas Farel dan Arel serentak membuat Nando dan Gibran bergidik ngeri. "Kau sebut apa?" Farel berdiri dari duduknya. "Memang aku menyebut apa?" Arel juga berdiri dari tempatnya. "Dia maharaniku, jangan sebut dia maharanimu," ancam Farel. Ho, dia maharaniku, kenapa kau takut? Dia tidak bisa membedakan kita," tantang Arel dengan tatapan meledek. "Cak, percaya diri sekali kau. Dia kekasihku dan dia sangat mengenalku," ucap Farel dengan sombong. "Dia pacarku, jangan macam-macam," kata Farel mengancam. "Aku tidak akan macam-macam karena aku sudah pernah mengatakan pada gadis arogan itu kalau kita tidak berbeda. Aku akan buat dia kebingungan dengan kita." Arel tersenyum miring. "Kau menantangku, kau pikir aku takut?" Farel mendekat. "Tentu saja kau tidak boleh takut," balas Arel. "Sudah cukup, kenapa kalian jadi bertengkar karena sila?" Gibran menengahi. "Maharani," balas Farel dan Arel serentak lalu membuang muka hingga Gibran dan Nando mulai pusing dengan pertengkaran pria dewasa ini. "Ya Tuhan, Nona Sila, kamu membuat saudara kembar ini menjadi gila," gumam Nando menggelengkan kepalanya pelan. "Kasihan sekali Sila jika tahu mereka ini bergantian menyamar. Bahkan jika Sila tidak mengenali Tuan Muda bisa pecah perang saudara nanti yang akan menggemparkan dunia." Batin Gibran menatap Farel dan Arel saling bertatapan tajam. Keesokan harinya, Arel telah sembuh total dan ia dibantu oleh Nando. Gibran membenahi perlengkapan dokternya. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi seseorang menekan tombol apartemen. Tit, tit, trit. Farel hendak pergi menyambut gadis itu namun dihentikan oleh Ariel. "Buktikan kalau dia memang mengenal salah satu dari kita," kata Ariel. Farel terdiam, ia melihat jam tangannya belum ia pasang. "Jangan memakai benda apapun yang membuatnya bisa membedakan kita. Aku ingin lihat wajah gadis aroganmu itu mengenali kita," kata Ariel dengan serius.
Gibran dan Nando merapat, mereka seolah merasakan ketegangan di udara saat ini. Farel menyimpan jam tangannya dengan berat hati yang menuruti kemauan Ariel, karena ia juga tidak mau kalah dengan Ariel yang mengejek kekasihnya tidak mengenalnya. Tak lama terdengar oleh mereka Pipi mengomeli Sila yang seenak jidatnya saja membatalkan iklan yang akan membesarkan nama baik Sila. "Diam kak, kenapa kakak tidak bisa diam sih?" gerutu Sila. "Kenapa? Kamu bertanya kenapa Sila? Iklan tadi akan membesarkan namamu, kamu akan segera melambung tinggi," kesal Pipi dengan gemas. Sibuk mengoceh hingga mereka tiba di hadapan Farel dan kembarannya. Hal itu membuat kaki Pipi lemas seketika dibantu oleh Sila yang sudah tahu kekasihnya punya saudara kembar. Ada dua tuan muda Farel, Sil," gagap Pipi seakan omelannya tadi buyar di telan angin. "Kan aku udah bilang kalau Om Rapan punya kembaran namanya Om Ariel," jawab Sila dengan kesal, membantu Pipi duduk. Gibran dan Nando mendekat seperti patung merapat ke sofa yang sama dengan Pipi, sambil menatap ke arah Sila dengan raut wajah tegang. "Ada apa dengan kalian?" tanya Sila mendongakkan dagunya ke Gibran dan Nando. "Maharani," panggil Ariel dan Farel bersamaan. Pipi tersedak air liurnya sendiri hingga terbatuk-batuk, sedangkan Sila beralih menatap kedua pria yang memanggilnya dengan sebutan yang sama. "Sayang, ini aku," kata Ariel dengan lembut. "Bukan sayang, ini aku," saut Farel tak mau kalah. "Jangan bermuka dua," ketus Ariel. "Siapa yang bermuka dua? Berhenti menggunakan wajahku untuk mengelabui kekasihku." "Dia kekasihku, Ariel, jangan mengada-ngada," ancam Ariel menunjuk Farel adalah Ariel padahal dirinya lah Ariel. Farel melebarkan matanya. "Aku Farel, jangan mencari masalah denganku. Kau bermain curang kan? Aku Farel." "Diam," pekik Sila membuat kedua pria tampan itu terdiam seketika. Nando dan Gibran menutup mulut mereka yang terbuka. Mereka tentu tahu mana Ariel dan mana Farel, sebab tadi Ariel baru saja diperiksa oleh Gibran dan memakai baju kaos putih, sedangkan Farel mengenakan baju kaos hitam. Tapi mereka penasaran apakah Sila bisa membedakan Farel dengan Ariel. Pipi hampir saja pingsan mendengar perdebatan pria tampan itu, tapi tak membuatnya pingsan karena terlalu asik menatap kedua wajah tampan itu yang sama persis. "Berhenti merebutkan hal yang tidak penting," kata Sila dengan tatapan tajamnya.